Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Toros Media. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan simak kisah ini hingga akhir. Setelah diutus sebagai seorang rasul, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dia melarang kaumnya menyembah berhala, patung, atau berbagai bentuk tauhid. Mereka harus meyakini keesaannya dan meyakini bahwa tidak ada satupun Tuhan yang patut disembah selainnya, sebagaimana umumnya merupakan tugas para nabi dan rasul. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid itu. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar." Dengan berbagai macam cara Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, siang dan malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan memberikan janji menyenangkan atau targhib, atau ancaman menakutkan atau tarhib. Nuh alaihissalam berkata, Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Ya Tuhanku, sungguh aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sombong dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Namun usaha keras tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari kaumnya. Sebagian besar kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka pun melecehkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar menghadapi mereka dan memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan mereka. Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Begitulah seterusnya, Nabi Nuh alaihissalam tanpa rasa bosan dengan tekun beliau mendakwahi kaumnya walaupun masa dakwahnya sangat lama. Al-Quran menyatakan bahwa masa dakwah beliau mencapai 950 tahun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun.
Setelah sekian lama berdakwah dengan berbagai macam cara serta ketabahan dan kesabaran menghadapi kaumnya, namun sebagian besar kaumnya tetap saja menolak untuk menerima seruan dan dakwah beliau, kecuali hanya beberapa gelintir saja yang menerima dakwahnya dan tidak beriman bersama dengan Nuh kecuali sedikit. Puncaknya adalah ketika kaumnya merasa bosan dengan seruan Nabi Nuh alaihissalam, lalu mereka meminta Nabi Nuh alaihissalam membuktikan kebenaran apa yang dia serupakan berupa sesuatu yang dapat mereka saksikan dengan nyata. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami dan telah sering bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh alaihissalam tidak serta-merta memenuhi tuntutan mereka, sebab dia menyadari bahwa tidak ada mukjizat yang dapat dilakukan sendiri kecuali jika Allah memberikannya. Karena dialah Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkannya. Jika dia menghendaki sesuatu, cukup baginya berkata kun, maka sesuatu itu akan terwujud seketika. Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Allah juga menghibur Nabi Nuh alaihissalam agar tidak gundah terhadap apa yang diperbuat kaumnya, karena pertolongan Allah akan segera datang. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwa sekali-kali tidak akan beriman di antara kamu, kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Menghadapi perilaku kaumnya yang semakin lama semakin keras dan telah hilang harapan atas kebaikan mereka, Nabi Nuh alaihissalam akhirnya memohon kepada Allah agar segera menurunkan azabnya kepada mereka dan menyelamatkan dirinya serta para pengikutnya dari kezaliman mereka. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sungguh jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir." Sebagai jawaban atas permohonan Nabi Nuh alaihissalam, Allah memerintahkan beliau membuat perahu besar yang tiada bandingnya sebelum dan sesudahnya. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sungguh mereka akan ditenggelamkan. Nabi Nuh memenuhi perintah Tuhannya, maka mulailah dia melakukan hal tersebut. Sebagian salaf berkata bahwa ketika Allah memenuhi doa Nabi Nuh alaihissalam, dia memerintahkannya menanam pohon untuk membuat perahu, lalu dia menanamnya dan menunggunya selama 100 tahun. Kemudian setelah itu, ia memotongnya dan membuat perahu selama 100 tahun kemudian. Ada juga yang mengatakan selama 40 tahun. Wallahu a'lam. Beberapa riwayat menunjukkan besarnya kapal yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam. As-Sawri berkata bahwa perahu yang diperintahkan untuk dibuat panjangnya adalah 80 hasta atau zira. Qatada berkata panjangnya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta. Sedangkan Hasan al-Basri berkata panjangnya 600 hasta dan lebar 300 hasta. Sedangkan tingginya 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat, setiap tingkat tingginya 10 hasta. Tingkat paling bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas, sedangkan bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas untuk bangsa unggas.
Pintunya terdapat di lambung kapal dan bagian atasnya diberi penutup. Menyaksikan apa yang diperbuat Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya menghinanya dan mengingkari kemungkinan terjadinya perkara yang diancam kepada mereka. Dan mulailah Nuh membuat perahu. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka sungguh kami pun mengejek kamu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang akan menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Namun keyakinan Nabi Nuh alaihissalam telah bulat kepada janji Allah Ta'ala. Penghinaan kaumnya terhadap dirinya dia balas dengan penghinaannya terhadap kaumnya, karena pembangkangan dan pendustaan mereka terhadap seruan Allah Ta'ala yang akan menyebabkan turunnya azab Allah kepada mereka. Pembangkangan kaum Nabi Nuh alaihissalam memang sudah sangat keras, bahkan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, bahwa di hari kiamat pun mereka berupaya mengingkari bahwa Nabi Nuh alaihissalam pernah berdakwah kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, Nuh alaihissalam datang bersama umatnya, kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, "Apakah kamu sudah sampaikan dakwah kepada mereka?" Beliau menjawab, "Ya, sudah wahai Rabbku." Kemudian Allah berkata kepada umat Nabi Nuh, "Apakah dia telah menyampaikan dakwahnya kepada kalian?" Mereka berkata, "Tidak. Tidak ada seorang nabi pun yang datang berdakwah kepada kami." Allah berkata kepada Nuh, "Siapa yang dapat bersaksi untuk membelamu?" Dia berkata, "Nabi Muhammad dan umatnya." Kemudian mereka, Nabi Muhammad dan umatnya, bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwahnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Setelah perahu selesai dibuat, air mulai memancarkan dari celah-celah bumi sebagai wujud janji Allah untuk menurunkan bencana kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan gejala akan timbulnya banjir raksasa telah tampak dengan memancarkan air dari tempat keluarnya api, yaitu dari Tanur. Maka ketika itu Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memasukkan seluruh hewan secara berpasang-pasangan, juga makanan dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Dia juga diperintahkan untuk membawa serta orang-orang yang beriman, baik keluarga maupun pengikutnya. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Maka apabila perintah kami telah datang dan Tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu berbicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Terdapat perbedaan riwayat mengenai jumlah orang yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah mereka 80 orang bersama istri-istri mereka. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 72 orang. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 10 orang.
Setelah mereka semua naik ke atas perahu, Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk memujinya karena telah menyelamatkan mereka dari kaumnya yang kafir. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Apabila kamu dan orang-orang bersama kamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Allah juga memerintahkan kepada mereka memohon keselamatan dan barokah kepadanya dan diberikan kesudahan yang baik. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Nabi Nuh alaihissalam pun menjalankan perintah Allah tersebut. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sementara itu, langit mulai menumpahkan hujannya yang sangat deras ke muka bumi. Belum pernah terjadi hujan sederas itu sebelum dan sesudahnya. Sedangkan dari bumi, air memancarkan dari berbagai penjuru. Bertemunya air dari langit dan dari dalam bumi mengakibatkan banjir raksasa yang sangat dahsyat dan siap menghancurkan seluruh penjuru negeri. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 15 hasta dari gunung yang paling tinggi di muka bumi. Ada pula yang mengatakan melebihi 80 hasta, menenggelamkan seluruh penjuru bumi dan daratan. Qatadah meriwayatkan bahwa mereka berlayar selama 150 hari, dimulai sejak bulan Rajab, lalu berlabuh di Bukit Judi selama sebulan, dan baru keluar dari perahu pada hari Asyura bulan Muharram. Perahu Nabi Nuh alaihissalam berlayar di tengah gelombang air yang laksana gunung, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Maka selamatlah orang-orang yang berada di atasnya.